Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'di. Ila hadratina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Abi Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Sulaiman Al-Jazuli wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Asy-Syawi wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin As-Sayyuti qaddasu masirahum wa nawwaru li darajatihim summa ila jami' ahli quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syadaqil ardina wa bariha bari wa bari khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina khususan ila rabbil sya'unil lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita lanjutkan taklim pada malam Jumat. Seperti biasa kita lanjutkan ke surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Takwiri makkiyatun. Tis'un wa ishruna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Suratut Takwiri, bermula surat Takwir itu makkiyatun, itu surat yang diturunkan qoblal hijrah. Tis'un wa ishruna itu 9 wa ishruna dan 20 apanya ayatan ayatnya. Surah At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya surat-surat yang menceritakan tentang kejadian peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat di antaranya adalah surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan satu lagi surat apa? Al-Insyiqaq. 3 surat di permulaan ayat-ayat di awal surat itu menceritakan tentang kejadian peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti. Jadi peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang dikabarkan, yang diceritakan satu persatu ayat demi ayat dari surat-surat itu, diantaranya itu adalah gambaran yang akan terjadi. Dan harus kita imani itu. Karena di antara rukun iman yaitu percaya kepada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, Zat yang Maha Pengasih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, Zat yang Maha Pengasih di dalam akhirat saja. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Idza syamsu, apabila bermula matahari, itu kuwirat itu digulung apa asyamas. Nanti kejadian hari kiamat adalah matahari digulung. Elufifat tegasnya digulung apa itu asyamas. Wadhaba dan hilangkan apa binuriha, cahayanya itu asyamas. Nanti di hari kiamat itu matahari akan digulung dan akan dihilangkan cahayanya. Ustadz, nanti kalau hari kiamat itu digulung mataharinya dan dihilangkan cahayanya, bukan berarti nanti di hari kiamat itu orang itu pernah kita dengar ya, matahari itu hanya sejengkal daripada tangan kita, jengkalan kita ini. Bukannya seperti itu Ustadz. Kita kembali kepada amal ibadah kita di dunia ini. Makanya nanti ketika hari kiamat ada kalanya dia terasa adem karena amal ibadahnya, kebaikannya di dunia itu banyak. Berjatuhan. Tegesnya apa itu anujum? Inqaldos tegesnya jatuh apa itulah bintang-bintang. Nanti kejadian itu bintang yang terang benderang pada malam hari ini yang kita lihat setiap malam, terutama ketika bulan purnama dan tidak mendung. Bintang yang ada di langit yang kita lihat
berbagai macam bentuk bintang itu nanti akan hilang dan akan berjatuhan. Ya harus kita imani ini bukan menakut-nakuti. Ini kabar daripada Al-Quran itu harus kita yakini, imani, dan itu pasti akan terjadi. Jadi kita harus sadar kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang selamanya. Kehidupan di dunia adalah kehidupan untuk berbekal kepada Allah. Makanya harus kalian ingat-ingat, ada kalanya Allah kasih masa aktifnya seseorang itu hanya 30 tahun. Ada masa aktifnya nggak sampai 30 tahun, hanya 1 hari. Lahir, senang orang tuanya, besok meninggal. Tapi sebenarnya orang tuanya sedih, tapi sedihnya bangga. Karena apa? Itu menjadi tabungan nanti kelak di akhirat. Makanya orang kalau didasari ilmu, itu sesuatu yang musibah seolah-olah di mata seseorang itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena dia didasari ilmu. Ya. Kalau nggak didasari ilmu, musibah yang menimpa seorang muslim itu menjadi sebuah kesengsaraan. Coba bayangkan, orang meninggal, bayi baru senang-senangnya nungguin lama, nggak lahir-lahir itu anak, atau nggak hamil-hamil itu pasangan suami istri, ketika sudah punya anak, nunggu berapa tahun, kemudian meninggal. Anak itu, orang tua mana yang tidak sedih? Tapi kesedihan itu seharusnya tidak berlarut-larut. Kesedihan itu kalau didasari ilmu akan tersenyum. Karena apa? Anak itu akan menjadi penjemput nanti di hari akhir atau di surga nanti. Kalau didasari ilmu, makanya pentingnya seseorang muslim untuk ziyadatul ilmi terus. Istifadah terus, mencari kemanfaatan dan terus menerus. Berikutnya wa idzal jibalu suyiros, dan apabila bermula gunung-gunung itu suyiros, dijalankan, ketika gunung-gunung di surat lain bertebaran rata, ya. Zuhiba, dihilangkan apa biha itulah jibal an wajhil ardi, dari permukaan bumi. Artinya apa? Nanti kehidupan di akhir zaman itu bumi rata, tidak ada gunung. Rata. Ya, kalian sekarang bisa melihat ada Gunung Putri, ada Gunung Uhud, ada gunung-gunung yang lain yang kalian saksikan, Gunung Merapi dan seterusnya. Itu sebagai hiasan mata kita, atau sebagai pemandangan ketika seseorang belum mengalami kejadian kiamat. Nanti kiamat itu akan rata. Makanya fasoras, maka jadi apa itu al-ardu habaan mumbasan, itu debu mumbasan yang bertaburan atau berterbangan. Nanti gunung itu rata bagaikan debu yang berterbangan, rata semuanya, ya. Itu masya Allah ya kalau kita cerita seperti ini. Wa idzal isyaru, dan apabila bermula onta betina yang hamil. Anuqu, tegasnya onta betina, al-hawamilu, yang hamil-hamil. Utilas, itu ditinggalkan. Itu rikas, tegasnya ditinggalkan apa itu al-isyar. Bila ro'in, dengan tanpa pengembala. Au bila halabi, dengan tanpa diperah. 5, karena sesuatu yang menarik atau membelokkan apa itu mahum pada makhluk minal amri, dari urusan. Orang-orang pada sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan amal perbuatannya masing-masing, sehingga onta-onta itu tertinggalkan. Walam yakun, dan tidak ada apa malun, harta, ajaba, yang mengherankan, lebih mengherankan ilaih kepada makhluk minha, dari itulah isyar. Makanya nanti di hari akhir itu ada kejadian peristiwa yang mana bahan bakar semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, bahan bakar tidak berfungsi lagi, artinya kembali kepada, bahkan mesin-mesin sudah tidak berfungsi lagi. Karena apa? Minyak bumi habis dan kembali kepada asal muasal, itulah terciptakannya bumi. Kalau seperti itu, kita seharusnya mentadaburi atau merenungi atau berpikir, sejatinya manusia itu kekuatannya terbatas. Ketika seseorang itu kekuatannya terbatas,
kita meyakini bahwasanya al-insanu dhaifun jiddan, manusia itu sangat-sangatlah lemah. Ketika manusia menyadari kalau manusia itu sangat lemah, baru kita meyakini bahwasanya ada kekuatan yang hebat, tidak lain tidak bukan adalah kekuatan dari Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Itu kalau kalian tancapkan di sanubari kalian, itu luar biasa. Artinya apa? Ketika kalian mempunyai kelemahan apapun yang kalian merasa lemah, dalam hal belajar atau dalam bekerja atau dalam hal maisha atau dalam hal apapun, kita yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang ada itu maujud kecuali illa billah, kecuali kekuatannya Allah. Tuh. Makanya ketika orang menghadapi sebuah kesulitan, kesusahan, kesengsaraan atau bahkan penderitaan, hendaklah membaca istaksir min qouli la ilaha illallah, dan termasuk istaksir min qouli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak itu. Nanti Allah akan berikan sesuatu yang tidak disangka-sangka dari terbesit dari pikiran kita, hati kita yang tidak biasa. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis dan qaul ulama yang tidak lepas dari dasar dua itu, ya nanti hati kita akan tenang. Makanya pentingnya baca, belajar tafsir biar tidak salah memahami dari ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu indah. Keindahan itu jangan sampai dirusak dengan penafsiran diri kita sendiri. Ya. Berikutnya wa idzal wuhusyu, dan apabila bermula hayawan-hayawan liar, binatang-binatang liar. Husyiras itu dikumpulkan, apa itu al-wuhush? Itu husyiras dikumpulkan, apa itu al-wuhush? Min ba'dil ba'si, dari setelahnya dibangkitkan. Ya kata supaya mengkisos siapa Allah li ba'din pada sebagian, min ba'din dari sebagian, summa tasiru kemudian jadi apa itulah wuhush, itu turoban, itu debu. Jadi nanti hari kiamat itu semua makhluk, terutama di sini adalah binatang-binatang edawabul barri, yaitu binatang-binatang darat, semuanya akan dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan oleh Allah, kemudian karena tidak mukallaf, ya, tidak ditanggungi oleh beban syariat, maka dihidupkan kemudian dijadikan sebagai debu. Sedangkan manusia yang mukallaf dibebankan Allah dengan hukum-hukumnya, itu akan diperhitungkan amal ibadahnya, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh manusia itu, meskipun sekecil zarrah. Makanya amalan ibadah kecil sekecil zarrah itu akan menjadi berbobot kalau disertai dengan ridho Allah. Sebaliknya, murkanya Allah, sekecil apapun itu perbuatan maksiat, ketika Allah tidak ridho, murka, akan menjadi beratnya, dahsyatnya siksaan Allah. Di sini, makanya kita harus mencari amalan-amalan, apapun itu amalan yang bisa kita kerjakan, karena sumsum yang ada di tubuh kita ini akan mengalirkan sedekah sesuai dengan sedekahnya masing-masing. Tangan sedekahnya diantaranya memberi kepada orang yang berhak untuk menerima. Pikiran untuk berpikir bagaimana diantaranya memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu macam-macam bentuknya. Ada berupa pohon, itu kenapa kok bisa warnanya hijau, sebentar lagi warnanya kuning, kemudian warnanya merah, kemudian kerontok. Makanya kita penting, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian semua terhadap makhluk-makhluknya Allah, apapun itu bentuk makhluknya Allah. Makanya makhluk-makhluk yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama yang diberikan nama, dijadikan nama dari beberapa surat itu luar biasa kalau kalian cermati. Ada surat An-Nahl, ada surat An-Naml, ada surat Al-Baqarah, ada surat apa lagi? Al-Ankabut, ada surat apa lagi? Banyak nama-nama surat yang diambil daripada nama-nama binatang. An-Naml. Apa An-Naml? An-Naml apa? Semut. Perhatikan semut.
yang begitu kecil. Allah menciptakan matanya bagaimana, ususnya bagaimana, bakteri yang ada di semut itu bagaimana. Dan setiap ada gula, sesuatu yang manis, kenapa semut kok mau datang ke situ? Dan itu kerjasamanya semut luar biasa, bukan diambil sendiri, bukan dimakan sendiri, tapi dia memanggil teman-temannya supaya ayo bareng-bareng, ini ada rezeki. Tidak ada kalian temukan semut sendiri makan sendiri, yang lain mau makan diusir, gak ada. Justru satu persatu menyapa, ayo gantian. Bukan itu aja, gotong royong. Ada binatang yang tidak besar mati, cecak anak cecak, atau binatang yang lain, lalat mati, itu pun berani mengangkat bareng-bareng itu semut, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Saya nggak kuat, tolong bantuin. Akhirnya apa? Diangkat satu persatu, ditaruh di tempat yang tepat, dimakanlah bareng-bareng. Sama kalian juga gitu. Makanya dalam Islam surat yang paling mengesankan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah surat Al-Asr. Di situ ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Di situ ada hablum minallah dan hablum minan nasnya itu yang terpenting diantaranya adalah watawassabil haqqi watawassobis sabr, saling memberikan wasiat sesuatu yang benar, kebaikan, mengajarkan, dan sesuatu yang sabar. Karena sesuatu yang menimpa seseorang itu baik yang buruk ataupun yang baik itu tidak lepas dari kesabaran. Bahkan ibadah, larangan, sesuatu yang dibenci itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Makanya saling menasihati ketika kita mempunyai tetangga, saudara, pasangan kita, suami istri, ya kan, atau anak kita, orang tua kita, tidak lepas kita menasihati yang sabar. Ya, sabar itu apa? Menahan sesuatu yang menjadikan Allah itu marah. Sabar. Kita ini udah dijatah oleh Allah. Cuman kita gak didasari ilmu, akhirnya kita berambisi supaya cepat jadi. Kejadian tahun berapa itu di akhir bulan, di akhir tahun, yang mana orang-orang itu gembira dari Surabaya mau mengadakan liburan di akhir tahun, ya, berkesempatan dia membeli tiket pesawat terbang menuju ke Singapura, penerbangan dari Surabaya. Mereka bangga, senang, kumpul satu persatu, yuk kita merayakan hiburan di Singapura. Beli tiketnya jauh-jauh hari, yang mana harga tiket biasanya di akhir bulan atau di akhir tahun lah tepatnya, di akhir tahun itu harganya sangat melambung. Keluarganya beli tiket. Setelah udah beli semuanya, sudah check in dan kemudian masuk, ternyata ada beberapa seseorang yang tidak bisa ikut terbang. Karena apa? Terhambat macet bisa jadi, atau terhalang oleh urusan keluarga. Sehingga orang itu ketika dalam keadaan seperti penerbangan sudah terbang, dia menyesal. Waduh, saya tidak bisa merayakan liburan di akhir tahun ini di Singapura, kata dia. Kecewa, tapi ternyata selang beberapa kemudian pesawat itu terbang, ternyata terjadilah yang namanya kecelakaan. Awalnya menyesal, manusia tidak bisa liburan, pikiran manusia, tapi yang terjadi apa? Di situ Allah selamatkan dia dari musibah, kecelakaan. Sedangkan orangnya yang sudah ikut terbang, senang-senang berubah menjadi bencana. Ini al-alamu mutagoyirun. Al-alam mutagoyirun. Setiap alam masih Allah selain Allah itu mutagoyirun, yaitu berubah-ubah. Ini senangnya sesaat ya, pas naik pesawat kan senang. Masya Allah itu. Apalagi yang belum pernah naik pesawat ya. Ya kan ya, senang ya. Mil, kamu pernah naik pesawat nih? Pernah, di mana? Taman Mini. Ya kan ya. Itu enak banget ya. Turunnya ke laut, udah meninggal. Sedangkan yang pertama kali mau naik pesawat gak jadi karena terhambat dengan keadaan itu, Allah selamatkan. Akhirnya apa? Yang pertama baca dalam keadaan ngedumel, tapi ternyata di situ dia mengucapkan alhamdulillah Allah selamatkan. Ini kalau didasarkan ilmu itu luar biasa. Makanya kalian jangan sampai merasa puas untuk
mendapatkan ilmu sementara ini. Terus ziyadatul ilmi wastifadah, terus menambah ilmu dan mengalap keberkahan atau kefaedahan. Kemudian ini yang binatang dibangkitkan Allah, kemudian dijadikan debu lagi, pasir lagi, tanah lagi. Sedangkan manusia jangan. Ditanya kaummu dulu di dunia bagaimana, ini amalan kamu, ini balasan kamu. Sedangkan orang-orang kafir tidak usah ditanya, langsung masuk ke tempat yang tidak nyaman selama-lamanya. Di saat itulah orang kafir menyesal. Kalau sekarang nggak ada penyesalan, belum. Ya, tapi kita nggak boleh memusuhi orang non-muslim. Kita harus toleran sesama hakul adami, ya, hakul jiron, bertetangga. Kita harus, ya, karena itu juga makhluknya Allah. Sama-sama makhluknya Allah. Jangankan sesama orang, sesama binatang aja kita harus sayang. Ya. Bahkan kemarin saya baca itu di Fatawi An-Nawawi, yaitu Al-Masailul Mansurah. Itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membakar semut atau membunuh semut dengan sengaja. Di situ dijelaskan tidak boleh, hukumnya haram membunuh semut, apalagi membakar. Tuh, semut yang kadang-kadang kalian lewat dengan sengaja kamu gigit, haram. Haram, segitunya loh. Kita Allah mengajarkan ar-Rahmannya itu loh, kasih sayang di dalam dunia dan akhiratnya ini loh. Kalian juga gitu, seharusnya seperti itu. Makanya Imam Ghazali itu diantara mendapatkan ridho Allah, yaitu ketika beliau menulis sebuah karangan kitab, ternyata ada tinta yang sedang diminum oleh seekor lalat dan beliau tidak mengusir itu lalat. Ridho dengan apa yang diminum itu lalat, tapi yang terjadi apa? Itu menjadikan wasilah diridhoi oleh Allah. Ya, tuh luar biasa itu. Makanya kalian jangan menyembelihkan amal-amal yang baik. Siapa tahu amal baik itu Allah ridhoi. Ya. Beresin sendal, nyapu sampah, ada yang berserakan sedikit pun ambil aja, nggak usah disuruh. Ustadz, saya bukan santri Al-Aziz kok, saya pulang pergi kok. Emang masalah? Ustadz, saya ini itu kok. Yang penting kan pintar Ustadz. Siapa bilang yang penting pintar? Yang penting berkah. Ya, banyak orang pintar tapi nggak berkah. Tapi kalau berkah, insya Allah dia akan terus belajar dan meningkatkan keberkahan itu menjadi kemanfaatan buat sesama. Itu penting buat kalian. Berikutnya, wa idzal biharu sujiras, wa idzal biharu, dan apabila bermula itu lautan-lautan sujiras itu dinyalahkan, dihidupkan, maksudnya dinyalahkan itu berupa api. Apa itu bihar? Lafal sujiras bitakhfifi dengan tanpa tasydid, tasydid wa tasydidi dan tasydid. Lafal sujiras ada yang ditasydid, ada yang enggak, itu qiraah sab'ah. Ukidas tegasnya dihidupkan, dinyalahkan apa itu bihar, fasoras maka jadi apa itu bihar, naron itu menjadi api. Satu pendapat ulama ahli tafsir mengatakan nanti lautan yang kita lihat itu yang asin itu nanti akan menjadi satu, menyatu menjadi satu dengan air tawar. Jadi nggak ada aliran sungai, nggak ada aliran bengawan, tidak ada, semuanya akan menyatu air tawar dan air asin. Ada yang mengatakan menjadi sebuah api. Bisa kalian bayangkan lautan yang itu begitu luas jadi api, insya Allah ya. Ini bukan menakut-nakuti. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh nggak takut dengan kejadian ini, cuman waspada. Makanya kemarin ketika di awal-awal kita ngaji ada istilah wa'ad dan ada istilah wa'id, ya. Ada istilah wa'dun. Nih. Maaf saya tulis ya. Ingat-ingat ini dasar nih. Janji
untuk orang yang beriman. Wa'id, ancaman bagi untuk yang tidak beriman. Perhatikan, dalam Al-Quran ada namanya wa'dun, ada yang namanya wa'id. Ada janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya, tidak akan pernah bertentangan dengan janjinya, tidak akan pernah tidak menepati janji. Sedangkan manusia ya tahu sendiri. Ya, ada yang namanya ancaman. Ancaman ini bagi orang yang tidak beriman, diancam. Kita yang beriman ya, kita ketika melihat kabar-kabar seperti itu, janji-janji Allah, ya, coba kalian baca. Kalau kalian mau baca surat Al-Bayyinah, itu bisa kalian renungi dan bisa kalian tersenyum. Ya. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beramal baik serta beriman itu adalah sebaik-baiknya manusia. Khalidina fiha abada. Dia selamanya di surga. Berikutnya di akhir surat ya. Gimana? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho dengan ketetapan Allah, yaitu janjinya Allah, dan dia juga maksudnya Allah ridho dengan apa yang pernah dilakukan itu. Itu udah finish nanti. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu di situ. Makanya bagaimana kita mendapatkan ridho Allah? Ridho Allah banyak caranya. Makanya ridho Allahi fi ridho walidain. Di antaranya ridho Allah itu digantungkan dengan ridhonya kedua orang tua kalian. Lah orang tua kalian itu ada dua. Ada namanya Abu Ruh, ada namanya Abu Jismi. Orang tua kalian nih, ingat nih, makanya kalau kalian tahu ilmu itu enak. Orang tua, ridhonya Allah itu ada kepada ridhonya kedua orang tua, atau digantungkan, diikat. Kamu mencari ridho Allah, beramal soleh sebanyak-banyaknya, tapi kamu nggak pernah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kalian, restu orang tua kalian, apalagi yang beriman, ridho guru kalian, udah wassalam, tidak akan pernah sampai. Kalian sholat, kalian tarawih pada bulan suci Ramadan, tapi kalian tidak mengeluarkan zakat, udah tidak sampai itu. Nah, hubungan ini loh, seperti ini loh, harus kalian tancapkan, harus dasari dengan ilmu. Penting di sini nih. Ya, paham ya kalian ya. Ridhonya Allah itu tergantung kedua ridhonya orang tua. Orang tua itu ada dua, ada namanya Abu Ruh, ada namanya Abu Jismi. Kalau Abu Jismi adalah kedua orang tua kalian yang merawat kalian dari kecil. Sampai kapan? Sampai batas kalian, batas orang tua kalian yang memberikan makan, nafkah lahir kalian. Orang tua jisim, makanya jisim itu jasmani ini. Kecil, bagaimana dikasih minum, asinya nggak keluar, bagaimana caranya biar asupan anak ini tetap sehat, dibelikanlah susu formula. Ketika susu formula tidak bisa ditelan karena sudah tidak cocok, bagaimana caranya orang tua memikirkan anak ini tetap sehat, dicarikanlah makanan bubur yang masih halus karena giginya belum bisa mengunyah, dan seterusnya. Ini Abu Jism. Tapi Abu Jism, kalau kalian hanya berdiam ke Abu Jism, berarti kalian hanya seperti binatang. Oh, binatang juga Abu Jism itu, punya Abu Jism, tapi dia nggak punya Abu Ruh. Lihat tuh kucing-kucing tuh. Kucing yang punya anak tuh, yang kecil-kecil itu. Ya, kita lihat yang anaknya masih kecil-kecil. Ibunya, emaknya itu kalau udah bawa makanan, semuanya dikumpulin. Ayo makan bareng. Tanggung jawab sebagai orang tua jasmani.
Bukan itu aja, burung yang terbang cari makan, anak yang masih kecil belum bisa terbang di sangkarnya, disuapin dengan mulutnya, tangannya nggak bisa. Ayam juga seperti itu. Kalau kalian hanya berhenti di Abu Jism, berarti kalian sama aja seperti binatang. Binatang nalurinya kepada anak seperti itu sayangnya. Tapi kita sebagai manusia harus tahu ada orang tua namanya orang tua ruh. Yaitu orang tua yang akan insya Allah mengangkat derajat kalian menuju ke derajat yang lebih tinggi dan seterusnya. Yaitu Abu Ruh. Yaitu orang tua kalian yang mengangkat ruh kalian menjadi lebih tinggi. Tidak lain, tidak bukan adalah guru-guru kalian. Guru-guru kalian ini orang tua kalian. Ustadz kalian, kiai kalian, ya, itu guru-guru kalian. Siapapun itu yang bisa memberikan kemanfaat buat kalian, itu guru kalian. Guru kalian itulah orang tua kalian. Makanya bagaimana? Ikutin. Nah, kalau kamu makan yang sehat tuh makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau Abu Jism, bapak jasad, orang tua jasad. Kalau orang tua ruh, nah biar kamu derajat kamu tinggi, beramalah soleh, beramalah seperti ini, ikutin. Dua-duanya kalian ikutin, baru kalian insya Allah mendapatkan ridhonya Allah. Kalau udah dapat ridhonya Allah, semuanya akan menjadi enak. Ya, semuanya akan menjadi enak. Berikutnya, waidan nufusu, dan apabila bermula ruh-ruh, itu zuwijas, dipertemukan apa ruh. Ekurinas tegasnya dipertemukan apa ruh, biajisadiha, dengan jasad-jasadnya ruh. Ketika nanti hari kiamat itu ruh akan kembali kepada jasadnya. Makanya ulama-ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya ketika orang meninggal itu di alam kuburnya, di alam barzahnya itu, nanti yang disiksa merasakan siksaannya itu berupa ruhnya atau jasadnya juga. Ada yang berpendapat ulama enggak, yang mendapatkan itu adalah ruhnya aja karena sudah berpisah dari jasadnya. Ada yang mengatakan jasadnya juga. Buktinya aja. Buktinya apa? Kadang-kadang ketika kita melihat kejadian-kejadian di alam kubur, ketika orang itu digali di kuburannya dan kemudian dibongkar, ternyata ada jasadnya dalam keadaan masih utuh. Ada yang terbakar, gosong, padahal baru kemarin dikubur. Dibongkar lagi karena mau diautopsi atau sejenisnya, ternyata sudah berubah. Ini berbeda pendapat ulama, ya. Ya, kita bukan memperdebatkan ulama berpendapat seperti itu. Yang kita ambil adalah bagaimana kita tetap mendapatkan nikmat kubur. Ridho Allah itu penting kalian tuh. Nah, makanya ridho Allah tidak akan pernah kalian capai kecuali ridho orang tua dua ini. Ya. Orang tua ruh kalian, orang tua jasmani kalian itu bagaimana? Makanya ketika kalian beda pendapat dengan orang tua kalian karena orang tua kalian tidak pernah di pesantren. Kalian di pesantren, kalian jangan kalian langsung nasihati dengan nasihat yang keras seperti orang-orang pesantren, jangan. Ada itu. Dia salah nyantri. Ya. Kemudian ketika di pesantren diajarin kalau sholat itu harus di atas mata kaki. Pakaian yang dipakainya, sarungnya, celananya, dan berpakaian di atas mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki, namanya izbal. Nanti kalau seperti itu namanya takabur, haram, bid'ah. Oh, sampai rumah orang tuanya celananya pada dipotongin. Tuh, ya, sampai rumah orang tuanya celananya dipotongin, sarungnya dipotongin, orang tuanya sarungnya yang panjang-panjang dipotongin. Orang tuanya heran, loh nak kamu di pesantren kok malah sampai rumah kok memotongin celana saya. Jangan pak, ini bid'ah, ini bahaya nih pak, masuk neraka. Lah itu nggak diajarin bagaimana caranya, teladannya yang diajarkan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu indahnya Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya yang berbeda akidah waktu itu. Tapi Nabi Ibrahim terus-menerus menasihati dengan nasihat-nasihat yang lemah lembut. Makanya adab itu di atas segalanya. Kalau cuman ilmu, ada peribahasa, cuman ilmu, setan lebih berilmu.
Ya kan? Kalau cuma ilmu doang, setan lebih berilmu, iblis lebih berilmu karena dari dulu sampai sekarang udah tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau adab enggak. Ya, makanya ini penting. Ya, makanya ada istilah man laisal adab kadubab. Orang yang tidak mempunyai adab bagaikan apa? Lalat. Lalat nginggap kemana-mana, tidak pandang bulu. Sama orang yang punya ilmu tidak beradab, udah semaunya sendiri. Penting kalian ini. Nanti ruh akan dipertemukan dengan jasadnya dan kembali. Ini penting. Dan sebaliknya juga ada kejadian-kejadian kenapa orang-orang yang meninggal itu kadang-kadang kok bermimpi dengan orang yang masih hidup di alam ruhnya. Kenapa? Imam Ayyafi'i di dalam kitab Raudhur Royahin itu belum menjelaskan bahwasanya kenapa kejadian itu pernah terjadi dan kejadian itu bisa terjadi. Orang yang hidup ketika bermimpi dengan orang yang mati, ruhnya bertemu di alam mimpinya atau di alam tidurnya bertemu, itu satu atau dua atau tiga atau beberapa pesan yang bisa diambil. Satu, beliau menceritakan, itu menceritakan adalah mau'izah buat kita yang masih hidup, pelajaran buat kita. Ada kalanya ada suatu ketika itu anaknya itu sedih. Ini ada cerita di kitab itu. Ada anaknya itu sedih karena ditinggal bapaknya. Ketika bapaknya sudah meninggal, sudah berpisah di keluarganya, sedih. Anaknya berlarut-larut sedih dalam kesedihan. Suatu ketika sedihnya itu terobati. Karena apa? Suatu ketika dia tidur, dia bermimpi ketemu dengan bapaknya. Bapaknya sedang apa? Di taman yang begitu indah. Di situ dia memetik buah at-tufahah, yaitu buah apel. Dia memetik buah apel, beberapa buah, kemudian dia itu didekatilah anaknya, dikasihlah buah itu ke anaknya. Terjadilah dialog di alam ruhnya itu atau di alam mimpinya. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah. Anaknya ketika terbangun tersenyum. Tapi ingat, di sini loh, kadang-kadang setan menjelma di dalam alam mimpi kita. Makanya ketika tidurnya itu dalam keadaan tidur sesuai dengan ajarannya Rasulullah, membaca doa dan seterusnya dalam keadaan suci, kemungkinan kecil digoda setan. Tapi sebaliknya langsung batang aja, langsung tidur lah kayak bangke ya. Wah, itu bisa jadi digoda ya. Makanya kita ngikutin aturan. Ada kayak gitu, makanya luar biasa. Kalau kalian pengen baca kitab-kitab cerita-cerita, bisa kalian buka dalam kitab Raudhur Royahin. Itu menceritakan kitab-kitab, menceritakan 100 lebih cerita kitab-kitab kisah-kisah para ulama, yang mana ada dialog dengan orang yang sudah meninggal, ada dialog bagaimana ketika orang itu banyaklah ceritanya, nggak bisa saya sebutkan sampai sedetail mungkin, tapi secukupnya aja. Berikutnya, wa idzal mau'udatu, dan apabila bermula bayi perempuan yang pendam hidup-hidup. Zaman jahiliyah dulu kan bayi perempuan kan dipendam hidup-hidup ya, malu. Al-jariyah itu tegasnya bayi perempuan tuh dufanu, yang dipendam, dikubur maksudnya. Apa itu al-jariyah? Hayatan hale hidup, khaufal ari, karena takut dicela, wal hajati, dan fakir. Su'ilas itu ditanya, siapa al-mau'udah, yaitu perempuan bayi yang dikubur itu. Ditanya tabakitan, dengan mengejek-ngejek atau menghina atau meremehkan, liqatilha, kepada orang yang membunuh itulah bayi perempuan. Tuh. Bi ayyi dzambin, karena perbuatan dosa apa? Kutilas, dibunuh. Apa itu al-mau'udah? Lafal kutilas wa quri'a, dan dibaca apa lafal kutilas bikasri ta'i, dengan dikasrohkan ta, dimabnikan majhul. Hikayatan, karena menceritakan lima kepada sesuatu, tu khatabu, yang dikhitabi apa al-mau'udah bihi, dengan ma. Wa jawabu, udah titik. Nah, titik dulu. Dan nanti bayi-bayi perempuan yang dibunuh
yang dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah itu nanti akan dibangkitkan di alam kubur nanti. Dibangkitkan, ditanya, kamu kenapa dibunuh? Oh, pertanyaan itu akan dijawab oleh bayi perempuan itu dengan izin Allah, ya, karena mengejek kepada orang yang membunuhnya. Makanya ketika kita punya anak dalam keadaan susah apapun, kita jangan sampai menyia-nyiakan anak kita takut fakir, takut miskin. Sejatinya orang yang sudah mempunyai tanggungan itu, sejatinya tanpa kita sadari Allah akan tanggung dan akan tambahi itu tanggungan itu. Ya, makanya ada kalau kalian renungin ya, kenapa orang anak-anak remaja itu terjadi gejolak. Dia kerja tapi tidak bisa menabung. Tapi giliran orang-orang tua, kenapa dia mempunyai anak dan dia mempunyai pasangan tapi dia bisa menabung. Rezekinya ditambah oleh Allah. Karena apa? Dia punya tanggungan. Kalau kalian makin punya tanggungan lagi, maka kalian akan ditambahi rezeki oleh Allah. Ya. Ustadz, logika. Udah stop. Kalau kau udah main logika, kalkulator manusia, udah stop, gak usah dibantah. Ya. Artinya apa? Gak usah kita debat, karena dia memakai kalkulator manusia. Ilmu ekonominya ya Pak Tono ya. Ilmu ekonominya dipakai. Tapi kalau udah ilmu ekonominya Allah, sudah. Ilmu ekonominya manusia tidak akan bisa mengalahkan ilmu ekonominya Allah. Contoh kecil. Pada masa Nabi, satu riwayat pada masa Nabi, siapa yang Nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman terkenal sebagai nabi dan raja. Hartanya bukan hanya bangsa manusia, tapi bangsa jin dia kuasai. Suatu ketika menawarkan diri kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan saya untuk bisa memberikan nafkah kepada binatang-binatang yang ada di laut. 1 hari aja. Engkau berhenti dulu. Allah menawarkan, karena kedermawaannya Nabi Sulaiman ini pengen membagikan hartanya itu untuk binatang laut. Tapi yang terjadi apa? Ya. Tapi yang terjadi apa? Kamu gak bakalan kuat, Sulaiman. Sehari gak bakalan kuat, gak bakalan cukup harta kamu. Yaudah, 1 kali aja kesempatan. Apa yang terjadi? Udah dikasih 1 kali kesempatan, entah itu pagi. Semua dari bangsa jin, bangsa manusia dikumpulkan jadi satu. Dimasaklah bahan-bahan yang perlu dimasak itu untuk memberikan makanan kepada penduduk laut. Atau penghuni laut, atau binatang-binatang laut. Diberi makan sampai kehabisan itu stoknya dan hampir habis, dan akhirnya habis. Ternyata binatang-binatang yang ada di laut itu apa? Masih mangap-mangap itu ikan, membuktikan kalau ikan itu masih dalam keadaan kelaparan. Tuh, akhirnya Nabi Sulaiman menyerah. Ya Allah, benar, Engkau adalah Ar-Razzaq, zat yang banyak memberikan rezeki tanpa batas. Tuh, kalau Allah Ar-Razzaq, kenapa kita gelisah? Makanya ada teori gini, ketika kamu memberikan sesuatu yang ada di dalam kantongmu, maka kamu akan menerima sesuatu yang gaib, yang tidak kau sangka-sangka. Ini amanah. Ketika kita mempunyai harta, hendaklah kita tasarrufkan kepada harta itu kepada yang lain. Apalagi bermanfaat untuk thalabul ilmi. Satu itu. Yang kedua, jangan khawatir nanti Allah akan ganti dari sisi yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, ilmu kau bagikan, nanti Allah akan tambahkan ilmu dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ilham. Fisik kamu yang kamu punya kekuatan, kamu bantu untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Allah akan berikan fisik itu lebih bermanfaat lagi yang tanpa kalian duga-duga. Seharusnya sakit orang-orang, kamu dikasih sehat. Itu termasuk kekuatan yang Allah berikan kepada kalian. Berikutnya ditanya, makanya dalam surat lain kan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, ada satu surat yang ayatnya gini.
Satu surat ayatnya indah sekali. Yang mananya itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau sia-siakan, janganlah kau bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, takut fakir, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, sesungguhnya kami, maksudnya Allah memberikan rezeki kepada mereka dan saya memberikan rezeki buat kamu juga. Yang didahulukan humnya baru kumnya. Tuh. Berikutnya wajawabuha, dan bermula jawabnya itu al-maudah, yaitu bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Antakulah pada bawah berkata siapa al-maudah, kutiltu, dibunuh siapa saya, bila zambin, dengan tanpa dusta. Saya dibunuh tanpa dosa. Tuh. Makanya kita kalau dasari ilmu gitu pusing. Anak dibunuh, ya, takut kelaparan, takut kemiskinan karena nggak punya pekerjaan. Udah serahkan aja kepada Allah dengan ilmu Allah. Jangan kalkulator manusia mah bingung, ya. Berikutnya, wa idza suhufu nusyirat, wa idza suhufu, dan apabila bermula catatan-catatan amal. Suhuful amal itu tegasnya lembaran-lembaran amal. Nusyirat itu dibuka dan dibentangkan. Apa itu suhuf? Lafal nusyirat bitakfifi, dengan ditakfif, wa tasydidi, dan ditasydid. Nusyirat futihas, tegasnya dibuka. Apa itu suhuf? Wa busitos, dan dibeberkan. Apa itu suhuf? Nanti di akhir zaman, lembaran-lembaran sebagai amal perbuatan manusia selama hidupnya. Fa'inat indal mauti wa tunsyaru indal hisabi, ketika nanti akan dihisab, akan digelar oleh Allah, dibentangkan dan dibuka, ya, amalan perbuatan kita. Kalau bahasa kita kamera CCTV-nya dikasih ke kita dan kita disuruh melihat, tuh perbuatan kamu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kamu samarkan dan apa yang kamu terang-terangkan amal ibadah kamu. Makanya ada orang yang rajin ibadah ke masjid, pakai baju gamis dan seterusnya, sholat 5 waktu di masjid. Satu sisi baik, tapi ternyata satu sisi tidak disangka-sangka, dia itu dalam hatinya memamerkan, oh saya bisa nih, saya terbaik nih, dengan angkuh congkak meremehkan orang-orang yang belum dikasih kesempatan untuk berjamaah di masjid. Seolah-olah lah ini Allah tegur, ya. Makanya ketika kita beramal baik dan kita dimudahkan Allah, hendaklah bersyukur, gak usah sombong, karena hati-hati ini tuh bahaya. Banyak amalan-amalan yang kelihatannya berupa apa itu? Berupa agama, berupa ibadah, tapi ternyata amalan itu ternyata niatnya dunia. Udah wassalam. Habaan mansuro, debu yang berterbangan, tidak ada manfaatan. Seolah-olah amalan dunia, ya kan ya. Tapi ternyata amalan itu menjadi timbangan yang berat sebagai amal kebaikan di akhirat. Makanya kalian bisa apa, udah lakuin. Bisa apa, manfaat buat lain, lakuin. Gitu. Nanti akan dibentangkan amal kita. Dan tidak akan pernah tersisa. Ya, ibaratnya orang merantau. Ini saya ceritakan. Ibaratnya orang merantau. Saya lihat itu pegawai-pegawai itu, negara kita itu negara yang sangat banyak orang yang merantau ke luar negeri. Kalau bahasanya TKI, tenaga kerja Indonesia. Apalagi ada yang perempuan, TKW, tenaga kerja wanita. Kebanyakan di Saudi kalau tenaga kerja wanita. Dia tinggalkan anak familinya, anak saudaranya, istri suaminya juga malah ditinggalkan juga untuk mencari rezeki, katanya ke sana kerja. Orang-orang yang merantau entah ke luar negeri mana negaranya yang dia tuju untuk mengumpulkan uang, itu tidak ada yang niatan untuk membangun rumah di sana. Ya, tidak ada.
Yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Korea, yang ada di Jepang, di Malaysia, dan di negara-negara yang lain. Tidak ada mereka bekerja itu untuk tinggal di sana. Ada nggak yang berniatan tinggal di sana? Kecuali nyangkut. Dapat istri orang sana. Itu nyangkut namanya. Paham ya? Nyangkut. Tapi nggak apa-apa kalau istrinya diimankan atau beriman. Di Jepang banyak teman-teman kita yang di sana itu ternyata nyangkut. Istrinya orang sana, tapi alhamdulillah istrinya jadi Islam. Berkah. Alhamdulillah ikut ibadah, memakmurkan masjid. Ada yang sama sekali enggak. Ada yang nyangkut yang buruk. Ada di Korea. Ketika waktu itu saya ke sana ngobrol, itu ada ustadz dia tuh stres. Salah satu jamaah kita stres. Saking stresnya dia itu berhari-hari tidak ditemukan. Ternyata ditemukan di tempat dia gantung diri. Saya tanya, beneran? Iya. Itu anak muda ustadz. Orang kita, orang Gerobokan kalau nggak salah dia bilang. Gantung diri anak muda. Stres karena tekanan pekerjaan stres. Sama kalian juga, di dunia ini ada yang ingat tujuan awalnya, yaitu kembali ke akhirat sebagai bekal nanti di akhirat sana. Kalian bawa berapa miliar itu amal perbuatan kalian, atau berapa miliar itu dosa yang kalian bawa, kita lah ya. Nanti di sana akan diminta. Ada yang nyangkut. Tidak ke sana, nyangkut di dunia. Ya. Artinya nyangkut di dunia apa? Terpengaruh dengan kehidupan dunia, akhirnya tidak beramal baik. Mengumpulin harta tapi untuk kemewahan. Ada juga yang enggak nyangkut, tersesat. Enggak ingat kalau dia itu kembali lagi ke tanah airnya. Ya. Enggak ingat lagi kalau dia itu kembali ke tanah airnya. Sama kita seperti orang perantauan ini. Ini perantauan kita. Ya, perantauan. Bumi ini perantauan, ya. Sesungguhnya buminya Allah itu luas. Berikutnya, wa idza sama'u dan apabila bermula langit itu kusyitos dilenyapkan. Apa itu langit? Nuzi'as tegasnya dicabut apa itu langit an amakiniha dari tempat-tempatnya itulah langit. Kama yunza'u sebagaimana dicabut atau dicopot apa aljildu apa kulit anisyati dari kambing. Nanti langit itu akan dilenyapkan oleh Allah sebagaimana contohnya seperti kulit yang menyatu pada apa itu namanya entah itu sapi atau kambing sejenisnya hewan kurban dikulitin gitu, dicabut, diambil. Wa idzal baru setelah dikasih tahu kejadian kiamat baru ini dikasih ancaman oleh Allah. Apa itu? Wa idzal jahimu dan apabila bermula neraka jahim, an-naru tegasnya api neraka. Su'iras yang dinyalahkan apa itu api. Bitakhfifi dengan ditakhfif apa su'iras wa tasydidi dan tasydid. Ujjijas tegasnya dinyalahkan apa itulah api untuk membakar ya. Sebaliknya wa idzal jannatu dan apabila bermula itulah surga. Uzlifas itu didekatkan. Kuribas tegasnya didekatkan apa itu jannah li ahliha kepada penduduknya ahlinya jannah liyadkhulu supaya masuk siapa ahluha pada jannah. Tuh orang yang beramal soleh beriman dan diterima oleh Allah nanti ketika sudah mati dia akan didekatkan dengan surganya dan masuk dipersilahkan. Jangankan di dunia aja, jangankan di akhirat, di dunia aja amal-amal kebaikan kita kadang-kadang dinampakkan oleh Allah, dibales. Ada seorang kiai itu cerita beliau. Suatu ketika malam-malam dia itu habis tahajud keluar. Ya. Keluar. Biasalah orang-orang soleh itu biasanya tuh tafakur di malam hari itu tafakur. Melihat ajaibul alam. Melihat keajaiban-keajaiban alam. Ketika tafakur, tiba-tiba tuh ada orang perempuan lewat. Perempuan itu diusir sama dia. Karena apa? Perempuan itu cantiknya luar biasa. Nggak seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Diusir. Tapi dia nggak mau pergi. Terjadilah dialog. Siapa kamu? Saya adalah amalan kamu, sholat tahajud kamu. Ada yang kayak gitu. Ada yang dinampakkan secara langsung. Ada yang dinampakkan secara
tidak langsung, yaitu di alam mimpi. Suatu ketika orang itu tahajud, terus akhirnya suatu ketika dia nggak tahajud malam. Dinampakkan dengan kejadian di alam mimpinya supaya orang itu diingatkan lagi, tahajud lagi. Ya, banyak amalan-amalan kalau ini kadang-kadang dinampakkan oleh Allah di dunia. Bagaimana Ustadz kita biar bisa tahu? Ya kita beramal. Bagaimana kita beramal? Ya didasari ilmu. Bagaimana kita didasari ilmu? Ya belajar. Nah, itu ada rentetannya. Ya, belajar. Berikutnya, wa jawabu idza, dan bermula jawabnya idza pada lafal di atas itu semuanya. Awal surat di dalam awalnya surat wama, dan lafal utifa yang diatofkan apa ma'alihha pada itulah lafal idza. Alimas maka mengetahui siapa nafsun jiwa-jiwa kullu nafsin tegasnya tiap-tiap jiwa waqta hadzil madkurati di dalam waktu inilah yang telah disebutkan wa huwa bermula waktu hadzil madkurat itu yaumul qiyamati, itu hari kiamat. Jiwa-jiwa seseorang itu akan mengetahui pada sesuatu ahdoros yang mendatangi siapa nafsun min khairin bayanya, min khairin dari kebaikan, wa syarrin dan keburukan. Nanti jiwa-jiwa seseorang yang Allah titipkan ruhnya di jasad kalian semua itu nanti akan mendatangi, ya, mendatangi dari apa kebaikan atau keburukan itu. Artinya apa? Orang itu akan tahu hasil daripada kebaikan dan hasil daripada keburukan yang dia kerjakan. Makanya kita jangan putus asa. Yang sedang diuji miskin, gak mampu, gak keturutan, ya bersabar. Yang dikasih anugerah Allah kekayaan, bersyukur. Bagaimana kualitas, tinggal pertanyaan adalah bagaimana kualitas sabar dan kualitas syukur itu berbobot. Yang menjadi pertanyaan di situ, bagaimana kualitas sabar dan kualitas syukur itu menjadi berbobot di sisi Allah dan menjadi timbangan berat kita di sana nanti. Jadi dua-duanya tuh ya, orang muslim tuh enak loh, ya pahalanya itu tumpah-tumpah. Kalau mau orang sholat nyolatin jenazah aja dikasih pahala sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas. Emas. Tuh bayangkan, cuma nyolatin mayit doang. Nanti kalau ngantar lagi dikasih lagi, itu baru nyolatin mayit. Nyolatinnya pakai ruku enggak? Enggak, apalagi yang sholatnya pakai ruku. Wah Ustadz, nanti kalau sholat mayit saya pakai ruku deh, biar ditambahin lagi. Bukan kayak gitu. Harus tahu dasar ilmunya juga ya. Ya Dre ya. Nah, gitu. Sholat nyolatin, ikut nyolatin jenazah aja pahalanya sebesar gunung Uhud. Coba seandainya kalian dikasih itu emas sebesar gunung Uhud sekarang, gimana di kira-kira di kamu di kalau dikasih emas sebesar gunung Uhud sekarang ini, apa kira-kira? Boro-boro ngaji, bingung saya simpen di mana nih emas ya. Nanti Allah akan nampakkan di sana. Itu baru, makanya kalau bisa Aldi setiap hari nyari orang mati di. Ya di. Nyari orang mati buat nyolatin ya, disolatin itu. Nyari orang mati disolatin nih. Gunung Uhud nih, Mas nih. Alhamdulillah nih gitu. Kalau nggak ada orang mati, siarin sendiri di masjid ya. Biarin aja, biarin aja. Jangan diganggu, biarin, kamu diam aja. Biarin. Allah tuh menciptakan manusia tuh beda-beda. Kita dikasih sempurna bersyukur. Kita dikasih melihat mata kita kepada orang yang tidak seperti kita. Kita jangan ejek. Bisa jadi nanti akan nular ke anak kalian. Ya kan? Jangan ejek. Kalian nggak tahu Allah memberikan perhitungan buat kalian. Bahkan diceritakan orang itu tidak akan pernah mati kecuali orang itu akan menimpa daripada ejekan dia. Kamu ngejek seseorang, kamu tidak akan pernah mati kecuali Allah akan timpakan sesuatu yang pernah kamu ejek itu. Kejadian, biar kamu tahu rasanya. Kamu kaya, kamu menghina orang miskin mati-matian, nanti Allah akan buat miskin kalian sebelum kalian mati. Dan kamu dihina.
Tuh contoh orang kaya itu dulu tuh. Sombongnya, belagunya luar biasa. Sekarang bangkrut, miskin, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Udah biarin kita bersyukur. Kalau Allah berikan kita sebagai orang yang sempurna, syukuri. Ketika Allah berikan anugerah kepada orang yang tidak seperti kita, biarkan aja. Ya, jangan diganggu, biarin aja, biarin. Ini ilmu ini, biarin. Berikutnya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wasyubhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ini kita disuruh berpikir. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu yang menceritakan ajaibul alam, keajaiban alam itu luas sekali, banyak banget ya. Ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan minggu depan ya, karena nggak memungkinkan untuk dibaca semua ya, karena waktunya juga terbatas ya. Tapi tetap kalian dibaca. Sebelum saya baca, kalian baca artinya. Lebih-lebih kalian baca tafsirnya. Yang nggak tahu artinya, kalian cari artinya, maknanya. Kalian buka tafsir Muqabalah, Muqaronah ke tafsir yang lain, Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, tafsir Sofatut Tafasir, dan tafsir-tafsir yang lain. Buka terjemahnya untuk mengetahui secara luas, secara singkat, dan renungi. Karena akal kita ini amanah. Ya, nanti akan dipertanggungjawabkan. Akal kamu buat apa kamu? Ya, buat apa? Buat apa, Dre? Akal kamu, Dre? Buat belajar Ustadz, tapi pusing Ustadz, gak pernah masuk-masuk nih belajarnya. Emang saya bikin kayak gitu. Kamu tetap istiqomah belajar enggak? Iya, ya udah, ntar suatu saat kamu akan saya kasih pintu ketika waktunya terbuka. Nah, kapan itu? Lah kamunya kapan mau bukanya? Kamu buka gedor-gedor nyerah, ya gak bakalan kebuka. Gedor terus sampai terbuka. Kalau terbuka, nikmati yang ada di dalam. Paham kan? Nikmati yang ada di dalam. Belajar gak bisa-bisa, gedor terus. Artinya apa? Dengan mempeng belajar tanpa menyerah. Udah tahu, nikmati yang ada di dalam. Apa itu? Nikmati pengetahuan itu dengan lazatul ilmi. Lezatnya ilmu. Wah, luar biasa kalau kalian merasakan seperti itu. Saking nikmatnya itu ilmu. Kalau kalian tahu, ada beberapa ulama, namanya dalam kitab Ulama Ul-Uzab, yaitu ulama-ulama yang membujang. Saking menikmati ilmu dan membuahkan karya, hasil karya yang begitu luas, beliau tidak mau menikah. Tuh. Di antaranya siapa? Imam An-Nawawi. Usia 40 tahun ke atas, sebelum 50 beliau meninggal. Beliau sampai masa akhir hayatnya beliau menikah. Menikmati ilmu. Tapi ada yang menikmati ilmu dan menikmati dunia. Artinya apa? Kenikmatan dunia yang menghasilkan pahala sampai menikah. Supaya apa? Mendapatkan dzurriyyatan thayyibatan, yaitu mendapatkan keturunan yang baik. Ya, kalian milih yang mana? Hah? Milih ya? Ya milih dua-duanya. Ya, milih yang sekarang karena sekarang lagi menuntut ilmu. Cari ilmu, nanti ketika waktunya cari pasangan, cita-cita menjadi anak-anaknya keturunan yang dzurriyyatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Itu penting. Itu yang dibenci setan. Kenapa orang ketika mencari jodoh itu ketika saat itu dialihkan ke tujuan pertama? Tujuan pertama apa? Cari yang agamanya kuat. Kenapa setan mengalihkan ke kecantikannya, ketampanannya, kekayaannya, kederajatannya, dialihkan ke situ? Supaya apa? Orang itu ingat nanti keturunannya pada berantakan. Tapi kalau sudah dapat keturunan yang bagus dari orang tua yang bagus, itu yang menjadikan setan benci di situ. Ya, kita tujuannya satu, bagaimana caranya membenci setan dan bagaimana setan itu tambah benci. Tapi kadang-kadang kita malah senang ya. Ya itu. Ya, minta pertolongan dari Allah.
Baik, insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke ayat 15 karena ayatnya juga panjang dan harus dijelaskan karena santri-santri biar bisa memahami dengan pemahaman yang baik. Insya Allah minggu depan ke ayat 15 ya, catat Egar ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wasyubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.